Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan hasil makalah dari kami, yaitu yang bertemakan komunikasi publik dan politik di era pasca kemerdekaan, Orde Lama dan juga Orde Baru. Di sini saya beranggotakan ada dua orang. Yang pertama itu saya sendiri, Muhammad Naharul Ahyad, NIM 3421098, dan juga bersama Muhammad Fatikul Kolbi, NIM 3421150. Langsung saja ke materinya. Komunikasi publik dan politik di era pasca kemerdekaan Orde Lama dan Orde Baru. Masa Orde Lama pada tahun 1945 sampai 1966, komunikasi sentralistik. Pemerintahan Orde Lama cenderung menerapkan sistem komunikasi yang lebih sentralistik dengan fokus pada pesan-pesan yang bersifat nasionalistik dan anti kolonial. Ada juga menggunakan media cetak. Media cetak ini seperti surat kabar, majalah menjadi alat utama menyampaikan pesan-pesan politik pemerintah kepada masyarakat pada masa Orde Lama. Terus juga ini ruang terbatas untuk kritik, terdapat keterbatasan dalam kebebasan berekspresi dan kritik terhadap pemerintah, sehingga pesan yang disampaikan cenderung bersifat kontrol dan penuh dengan aroma positif. Yang B, ada masa Orde Baru pada tahun 1966 sampai 1998. Penggunaan media elektronik. Pemerintahan Orde Baru lebih mengandalkan media elektronik seperti televisi, radio sebagai alat utama komunikasi politik untuk mencapai audiens yang lebih luas. Yang kedua, ada pencitraan pemimpin, ada mengontrol informasi, ada propaganda pembangunan, ada juga kontrol terhadap partai politik. Kemudian yang ketiga, ada perubahan teknologi komunikasi memiliki peran yang signifikan dalam dinamika komunikasi publik dan politik di era pasca kemerdekaan. Yang pertama itu ada beberapa. Yang pertama itu ada peran perubahan teknologi komunikasi. Yang pertama itu diantaranya ada, yang pertama ada penghantaran informasi cepat, kemudian ada partisipasi publik yang lebih aktif, kemudian ada diversifikasi media. Yang keempat ada personalisasi pesan politik. Yang kelima ada akses informasi tanpa batas. Kemudian ada juga dampak perubahan teknologi komunikasi, diantaranya ada beberapa. Yang pertama itu polarisasi opini publik. Yang kedua, kecepatan penyebaran hoax dan desinformasi. Kemudian meningkatnya keterlibatan politik. Yang keempat, transparansi dan akuntabilitas. Yang kelima, ada perubahan dinamika kampanye politik. Jadi untuk kesimpulan dari makalah kami pada video kali ini, yaitu kendali pemerintah terhadap media massa sangat signifikan atau sangat penting, karena Orde Lama cenderung memonopoli media untuk menyuarakan pesan nasionalis, sementara Orde Baru lebih jauh mengintegrasikan media sebagai alat kontrol politik. Terdapat evolusi dalam strategi komunikasi politik dari Orde Lama ke dalam Orde Baru. Perubahan ini mencakup pemanfaatan media elektronik dan organisasi massa yang dikendalikan pemerintah pada era Orde Baru, yang memberikan dampak besar terhadap dinamika politik. Pemerintah Orde Baru khususnya memanfaatkan media untuk menciptakan citra pemimpin yang stabil dan otoriter. Kontrol terhadap informasi menjadi alat untuk mempertahankan kekuasaan politik. Mungkin cukup dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.